Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi dengan saya di pertemuan pemrograman Delphi. Oke, lanjut kita mulai. Kali ini di pertemuan 7 ini akan membahas tentang login dan report. Nanti saya juga akan mengajarkan kalian tentang main menu yang seperti yang di sini nih. Nah, nanti sekalian saya ajarkan. Kita langsung saja mulai dari main menu dulu ya. Nih yang ini. Ini cara buatnya gimana sih? Nah, cara buatnya kalian langsung pergi ke standar, terus cari yang namanya main menu. Oke, selanjutnya kalian klik, terus tambahkan di formnya. Oke, setelah itu udah ditambahkan nih, kalian klik 2 kali. Nah, cara menambahkannya untuk di atas ini cukup gampang. Nanti ada kotak putus-putus nih, kalian klik aja. Terus kalian isikan nih, kalian mau isi apa? Misalnya bantuan. Nah, tuh. Ini otomatis bertambah. Misalkan di bantuan itu ada anak ya. Misalkan tentang. Nah, itu bisa sampai bawah, itu tergantung sama program kalian. Oke, tapi saya nggak butuh ini. Nah, saya udah buat 2 penjualan dan barang. Nanti ini akan menyambung dengan login multi usernya. Jadi di aplikasi saya ini saya akan membuat 2 user, ada kasir dan admin. Oke, sampai sini paham untuk main menu, cara pembuatan seperti itu. Nah, nanti ketika kasir masuk, kasir tidak bisa mengakses si barang ini. Nanti barang ini akan nonaktif. Begitu pun sebaliknya, admin tidak bisa mengakses menu yang penjualan, seperti itu. Oke, langsung kita cobain aja dulu ya. Ini saya udah buat. Nah, ini sebagai kasir. Nah, kasir ini dia tidak bisa mengakses si barang. Dia hanya bisa mengakses penjualan. Oke, keluar akun, keluar. Begitupun sebaliknya, admin tidak bisa mengakses penjualan. Otomatis statusnya admin dan nama adminnya Ilham. Keluar akun. Nah, sebelum mulai kita jangan lupa membuat form loginnya dulu. Setelah itu buat database-nya. Saya udah buat nih. Nama database-nya database 2, ada 2 tabel, barang dan login. Ini barang cuman buat isi-isian aja. Yang penting ya loginnya. Nih, di sini ada 4 field. Ada nama user, ada kata sandi, ada status, ada nama si penggunanya. Kalau udah langsung diisikan. Kasir namanya Justin, admin namanya Ilham. Oke. Setelah itu di save. Jangan lupa foldernya save-annya itu dimasukkan ke dalam folder Delphi-nya. Oke. Nih, seperti ini. Kalau udah, kita mulai langsung ngoding. Oke, sebelumnya kalian belum belajar tentang modul. Nah, di sini di login ini kita menggunakan modul agar lebih ringkas dan lebih mudah dalam pengodingan. Gimana cara buat modul? Nah, kalian pergi ke file, terus new, order, terus ada di sini nih data modul. Nah, kalian klik, terus kalian oke. Kalau oke, setelah di oke dia akan muncul kotak seperti ini, tetapi masih kosong, belum ada connection dan ada query. Oke. Nah, di atas ini pasti namanya data modul 1, kalau nggak berapa ya. Nah, ini saya udah ganti menjadi DM. Caranya itu diklik modulnya, terus kalian pergi ke properties, name-nya diganti dengan DM.
Dan Ado connectionnya saya juga ganti namanya. Kalau kalian ganti nama nanti pas dalam proses pengkodingan itu harus sesuai dengan nama yang baru. Oke, ini saya ganti lagi. Ini saya ganti juga Ado query-nya. Oh ya, sebelumnya kita belajar tentang Ado table. Apa sih bedanya Ado table dengan Ado query, ya kan? Kalau Ado table itu dia lebih simpel dan tidak bisa dikondisikan. Nah, kalau query ini dia bisa dikondisikan atau di coding kayak gitu, di SQL-in. Kalau kalian udah belajar SQL, nah itu rumus-rumusnya dipakai di query ini. Gitu. Jadi misalkan kalian mau kondisinya hanya tabel ini yang muncul, nah itu bisa di query-kan seperti itu. Atau diintegrasikan juga bisa memakai join. Jadi antar tabel kalian mau integrasikan itu bisa. Oke. Setelah itu diklik Ado connection-nya, di double tap, build. Nah, di sini kalian sebelumnya itu path-nya panjang ya, namanya panjang. Nah, itu kalian hapus aja sebelum nama database-nya itu sampai ke sana dihapus nih. Coba ya, saya koneksiin ulang. Nah, path-nya kan seperti ini ya sebelumnya. Nah, ini kalau misalkan kalian pindahkan foldernya itu akan koneksi ulang. Nah, caranya kalian hapus path yang belakang ini. Nah, jadi tinggal namanya aja, tapi syaratnya kalian harus satu folder dengan DLP-nya. Oke. Sampai sini udah terbuat ya. Connection-nya jangan lupa koneksinya di throw in, terus login from false-in. Terus kalau ada query nih. Nah, di sini perbedaannya tentang Ado table itu ada di sini di SQL. Kalau di Ado table itu langsung table name kalau nggak salah. Nah, kalau di sini dia pakai rumus. Jadi diklik 2 kali test string ini akan muncul kotak dialog seperti ini. Terus kalian coding seperti ini. Ini codingan MSQL kalau kalian udah belajar. Select form login yang artinya kita memakai tabel login. Oke. Jangan lupa coding. Kalau setelah itu data source kita nggak perlu, ada connection. Setelah itu di throw in. Oke. Jangan lupa juga dikoneksiin dulu sebelum di SQL-in. Koneksinya ke Ado connection. Oke, untuk namanya kalau kalian mau ikutin tinggal ikutin, biar nanti pas coding nggak perlu bingung. Untuk modul udah dibuat, langsung kita masuk ke codingan loginnya. Nah, di login ini codingannya lumayan cukup panjang, jadi kalian harus perhatikan satu persatu dari atas ya. Nah, dari sini oh ya, sebelumnya ini kenapa user sama seperti sebelumnya, ini juga saya ganti namanya menjadi user dan ini menjadi epas. Caranya klik terus ke name. Nah, itu ada user, tinggal diganti. Kalau udah epas juga nih yang edit 2-nya. Kalau udah kembali lagi ke text editornya. Nah, kalau udah diganti maka dia akan bisa coding user.text. Kalau misalkan kosong maka muncul message box. Jadi kalau if itu dia struktural ya, dari atas sampai bawah. Jadi satu persatu dilihat apakah dia kondisinya benar. Kalau benar dia dicetak, kalau tidak benar dia lanjut ke bawahnya. Coba ya, di sini user kalau misalkan diisi berarti dia kondisinya benar, bernilai salah, ya kan? Kalau dia diisi, nah dia akan lanjut ke kondisi bawahnya. Nah, di sini epas kalau misalkan dia diisi juga akan kondisinya bernilai salah dan ini tidak tercetak. Kalau ini misalkan masih kosong, maka ini tercetak nih message box-nya. Oke, paham ya? Lalu ketika ini keduanya tidak terpenuhi, maka lanjut ke bawahnya nih. Nah, disinilah codingan loginnya. With dm
.keylogin. DM ini modul yang tadi, keylogin ini tabelnya. Jadi ada query-nya. Jadi harus DM dulu, didahului dengan DM karena dia ada di dalam DM-nya atau modulnya. Setelah digunakan do, maka akan dicetak seperti ini. Di close dulu, di SQL-nya di-clearin dulu, lalu digunakanlah ini rumus atau sintak SQL.text select form login. Jadi gunakan tabel login di mana user adalah user. Oke, paham ya? Jadi ini kondisinya select gunakan tabel login yang dimana nama usernya adalah yang diinputkan di user. Jadi harus sesuai. Kalau sesuai, dia akan kebuka nih, akan kebuka tabelnya atau query-nya. Setelah terbuka, maka dia akan lanjut ke bawah nih. Nah, dia akan dikondisikan lagi if DM keylogin record count-nya 0, yang artinya kalau misalkan field di nama usernya atau di record nama usernya tidak sesuai dengan yang di user, maka akan kecetak yang ini karena hasilnya 0 kan, record count-nya 0 atau tidak ditemukan, maka yang dicetak akan yang ini. Kalau misalkan dia sesuai, berarti ini isinya 1 dan dia akan mencetak yang selanjutnya nih, gitu. Oke, paham ya? Setelah ini enggak terpenuhi, berarti langsung cetak yang ini. Dicek lagi untuk kata sandinya seperti ini, DM keylogin field by name-nya, ini nama fieldnya, terus ini inputan passwordnya. Ini artinya tidak sama dengan ya, perbandingan. Jadi lawannya kayak gitu. Kalau misalkan dia sesuai passwordnya, berarti dia kondisi tidak terpenuhi dan akan lanjut ke bawah nih. Tapi kalau misalkan dia salah, si passwordnya tidak sesuai, berarti dia akan mencetak yang ini karena sesuai kondisinya. Kondisinya bernilai true, maka dia akan mencetak yang ini. Oke, lanjut. Kalau misalkan kondisinya bernilai salah, jadi dia satu persatu ngecek nih biar aman. Langsung ke bawah. Kalau misalkan udah aman, maka akan muncul message dialog berhasil login dan kita kondisikan lagi di bawah sini. Ini untuk apa? Untuk multi usernya nih. Jadi kan ada 2 user ya. Jadi ada kasir dan ada admin. Nah, untuk yang kasir akan mencetak yang ini, untuk yang admin akan mencetak yang ini. Oke, sampai sini paham? Nah, di sini ada perbedaannya. Yang tadi saya udah bilang di main menunya. Kalau si kasir, nah barang ini dia main menu yang ini nih. Nih, namanya itu barang 1. Klik ya. Tuh barang 1, maka di codingnya itu nah barang 1. Jadi harus di false-in karena kasir tidak punya akses untuk tabel barangnya. Begitupun sebaliknya, kalau kasir tidak terpenuhi, maka dia akan mencetak yang else-nya ini yang otomatis dia statusnya admin. Kalau admin, kebalikan dari kasir yang penjualan, si admin tidak bisa mengakses. Nah, makanya di enable false. Untuk ini dia untuk mengisi yang penamaan tuh nih. Yang ini label 1, label 4 diambil berdasarkan statusnya, ini berdasarkan nama. Oke ya. Sampai sini saya kira paham. Kita coba lagi. Kita login sebagai kasir. Sesuai ya. Status kasir, namanya Justin, penjualannya bisa kebuka, lalu kita buka lagi yang barang. Oke, saya ini admin sesuai barang. Nah itu nanti tergantung program kalian, sesuaikan lagi. Ini kan saya cuman contoh doang. Oke, selanjutnya setelah login udah, kita akan belajar tentang
report ya, report pada DLP. Oke, untuk report ini bagi kalian yang belum pernah nyentuh report di DLP, pasti kalian tidak ada menu bar yang ini nih. Key report ini bawaan DLP-nya itu tidak package-nya itu belum diimport. Caranya gimana? Caranya itu kalau bagi yang belum ada nih, caranya komponen, install package, add, cari di file DLP-nya. Saya ada di Doborland, di DLP 7, bin, cari yang namanya itu nah ini DCL QRT 70. Ini package untuk report. Di open, nah nanti otomatis dia muncul. Kalau udah muncul seperti ini, di oke. Nah, biasanya itu yang kalau baru diinstal dia ada di ujung, makanya digeser nih, digeser. Nah, biasanya dia ada di sini, key report. Kalau udah ada, tinggal digeser aja. Sebelumnya juga saya ada di ujung, tapi saya geser biar nggak kejauhan, gitu. Digeser ke kiri bisa tuh, di drag ke kiriin, bisa. Oke. Kalau udah di import, diinstal package-nya, lanjut kita ke pembuatan report. Nah, caranya itu klik file, terus klik new, klik order, terus ada report nih, terus di oke aja. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi jangan pakai form untuk report misalkan, karena beda fungsi. Form ya untuk tidak bisa dicetak kan kalau form. Kalau report ini nanti dia akan muncul logo printer yang bisa dicetak. Kalau udah muncul seperti ini, kalian klik kanan aja, terus di report settingnya ini kalian atur sesuai dengan kebutuhan kalian, mau apa kertasnya, misalkan A4, A3. Nah, setelah itu kalian ke bench nih, ke bench, terus ada pack headernya dicentang, title untuk judul, kolom header untuk nama fieldnya, detail band untuk isi recordnya, pack footer untuk halaman biasanya. Oke, akan muncul seperti ini. Nih, saya udah buatin. Nih, saya udah buatin di sini. Oke. Jadi sebelum kalian masukin nama-namanya nih, kalian koneksiin lagi. Nih, caranya diklik ininya, lalu tambahkan seperti biasa Add Connection dan Add Table di sininya. Tuh, koneksiin lagi sesuai. Tuh, koneksiin seperti biasa. Terus ininya dikoneksiin lagi. Memakai tabel barang ya, yang kita mau tambahin tabel barang. Setelah udah, ini udah sama aja, kita hapus aja. Setelah udah kayak gini, ini udah terkoneksi. Terus kalian klik reportnya nih, terus ke dataset kalian klik yang ada tabel 1. Nah, ini jangan sampai lupa, karena nanti kalau lupa dia akan ini yang kebaca hanya 1, nggak seluruhnya. Oke, setelah itu caranya gimana nih? Kalau ini itu menggunakan label nih, QR label. Ini QR label, ini masih QR label. Nah, untuk isi recordnya itu kalian masukkan ke dalam detail nih, kan ada nih grup detail. Nah, itu kalian masukkan ke sini, tapi ininya bukan label, tapi yang bernama QRDB text. Tuh, diklik, terus kalian setelah nih yang mana ya, yang ini nih, tambahkan, terus kalian pergi ke sini ke properties, datasetnya dipilih, ada tabel 1. Nah, yang mau ditampilin apa, misalkan ini kan kode ya, maka di sini data fieldnya kode.
dan seterusnya. Oke. Nah, untuk date dan time ini dia menggunakan QR expression. Banyak nanti, enggak hanya, coba ya kita coba satu yang ini nih ya. Yang samping QR DB text itu ada QR expression, kalian klik, kalian tambahkan, terus kalian pergi ke properties, terus ada expressionnya, di double tap. Nah, di sini bisa kalian masukkan rumus atau bisa kalian masukkan function. Banyak, ada date, time, ada math, statistik, ada sum, count, max, min, rumus-rumus Excel bisa dimasukkan di sini. Nah, kayak gitu. Kalau ini saya pakai yang time untuk waktu nih, dan date untuk tanggal. Coba kita jalanin. Lagi sebagai admin, barang, laporan. Oh alah, ini belum dikoneksi ulang. Bentar. Diaktifin dulu. Muncul ya. Nah, ini belum diteruin. Coba lagi. Oke, akan tampil seperti yang ada di depan nih. Ini ada tanggal, ada jam, terus ada ini nama fieldnya. Nah, ini ya isinya muncul otomatis banyak ya, karena kalian naruhnya di detail. Oke, seperti itu dalam membuat report. Yang tadi saya kenapa nggak muncul, karena belum diaktifin nih si koneksinya. Jadi jangan lupa untuk diaktifin. Oke, sampai sini aja untuk pertemuan ketujuhnya. Untuk pertemuan ketujuh ini tidak ada laporan akhir, jadi kalian bisa fokus mengerjakan program akhir. Tapi untuk ini yang kalian tonton ini harus wajib ya, wajib dikerjakan. Jadi saya tahu kalian udah bisa apa belum untuk yang ini. Jadi ini wajib ya, jangan hanya sebagian orang, karena ini untuk nilai tugas yang pertemuan 7, karena laporan akhir kan nggak ada nih. Ini dikerjakan untuk mengisi nilai laporan tugasnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.